Bab 3107. Pasukan khusus. Waktu selanjutnya, Mile melakukan pelatihan tertutup. Dan arah pelatihannya adalah menyatukan momentum dan niat, lalu membiarkan keduanya mencapai ambang batasnya. Tentu saja hal ini sangat merepotkan Dewa Langit Berbintang Alam Semesta, Yudalin. Karena Mile tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan momentum langit berbintang alam semesta sendirian, jadi dia harus bekerja sama sepenuhnya dengan Mile dan mengikuti permintaan Mile. Sangat rendah diri. Menurut pandangannya, dia pasti seorang dewa langit berbintang alam semesta yang paling rendah diri yang pernah ada. Tapi dia tidak punya pilihan. Ini adalah Tuan Muda Ye. Saat Mile berlatih, Hanili sudah mengendalikan seluruh kekuatan besar di alam semesta nyata. Harus dikatakan bahwa Hanili sangat tangguh. Jika ada yang tidak patuh, maka hanya ada satu kata, bunuh. Semua sudah dewasa. Pemenang adalah raja, kalah adalah pecundang. Dan sekarang, kekuatan seluruh Akademi Guanxuan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di alam semesta diketahui saat ini. Di bawah tindakan Quincy dan lainnya, Akademi Guanxuan mulai mendirikan akademi di berbagai kekuatan. Alam semesta optik, Akademi Guanxuan. Di dalam istana Guanxuan, Kuila dan wanita lainnya berkumpul, dan Hanili juga ada di sana. Hanili melirik ke arah pemimpin Kuila. Setelah beradaptasi beberapa saat, dia menemukan bahwa Nona Kuila ini benar-benar menakutkan. Kekuatan yang membuat dia yakin adalah Nona Kuila ini juga merupakan adiknya Mile. Saat mengetahui hal ini, Hanili merasa getir. Kuila melirik Hanili, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Hani, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini." Mendengar hal ini, Hanili menarik pikirannya dan berkata, "Ketua lembaga terlalu sopan." Kuila tersenyum dan berkata, "Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin mendiskusikan perkembangan akademi di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hanili dan berkata, "Nona Hani, kamu adalah orang luar. Kamu seharusnya memiliki pandangan berbeda tentang akademi, katakanlah." Setelah Hanili merenung sejenak, dia berkata, "Alam semesta yang diketahui saat ini, kecuali klan Taichu dan sekte masa lalu, pada dasarnya berada di bawah kendali akademi kita. Dengan wilayah yang begitu luas, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengelola alam semesta yang diketahui ini. Aku sudah melihat metode manajemen kalian sebelumnya dan menurutku bisa diterapkan, tetapi aku punya beberapa saran." Kuila tersenyum dan berkata, "Tolong beritahu." Hanili berkata dengan suara serius, "Alam semesta ini terlalu besar, akan sangat merepotkan untuk dikelola. Apalagi sekarang, kita sudah mengambil alih begitu banyak wilayah. Jika semuanya dikelola oleh lembaga umum, ini mungkin akan merugikan dan akan menambah beban lembaga umum. Namun jika tidak berada di bawah kendali lembaga umum, orang-orang di bawahnya pasti akan bertindak sembarangan lagi dan mempengaruhi reputasi akademi. Oleh karena itu, saranku adalah mendelegasikan kekuasaan." Delegasikan kekuasaan. Semua orang di aula terdiam. Harus dikatakan bahwa beban yang ditanggung oleh lembaga umum sangat berat sekarang. Hanili melirik ke semua orang, tentu saja hak-hak inti tidak bisa dilepaskan. Namun, kita bisa melepaskan beberapa hak kecil, seperti hak membangun akademi. Tentu saja harus seizin lembaga umum kita. Hanya kekuatan lokal yang mempunyai reputasi baik yang dapat mendirikan akademi, dan mereka harus berpedoman pada lembaga umum kita. Tidak hanya itu, mereka juga harus mematuhi tata tertib lembaga umum dan hukum. Vero Ding di samping tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, kita dapat membangun akademi yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat, hemat waktu dan tenaga. Yang paling utama adalah hemat waktu.
Bukan hanya itu, tetapi juga hemat banyak uang. Quincy tersenyum dan berkata, akademi kita bisa memberi kuota kepada akademi yang didirikan oleh beberapa pasukan kekuatan itu, yang berarti kita dapat memberi mereka kuota rekrutmen tetap setiap tahun sehingga orang-orang dapat bergabung dengan Akademi Guanxuan. Selain itu, kita juga tidak membatasi kebebasan para siswa ini, mereka boleh memiliki identitas ganda. Mereka adalah siswa Akademi Guanxuan dan anggota keluarganya sendiri. Tentu saja, jika mereka ingin keluar dari akademi setelah menyelesaikan studinya, kita tidak akan menghentikan mereka, semuanya bebas. Dengan begitu, kekuatan-kekuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan dan tidak membatasi kebebasan siswa. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun akademi dan merekrut siswa dengan gila-gilaan. Yang harus kita lakukan adalah mengelola dan penanggung jawab manajemen yang baik. Selama pemikiran orang tersebut tidak menyimpang, maka tidak akan ada masalah yang besar. Dengan demikian, beban lembaga umum akan jauh lebih sedikit. Kuila mengangguk sedikit, inti dari akademi sebenarnya adalah hukum dan ketertiban. Selama itu menguntungkan dan ditambah dengan kekuatan akademi, kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya secara alami akan mematuhinya. Dengan begini, kita bisa membangun akademi-akademi yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat, hemat banyak hal dan hemat uang. Adapun delegasi kekuatan, asalkan para pengelola lembaga umum tidak bodoh dan kekuatan mereka tidak dilampaui oleh cabang, maka masalahnya tidak besar. Hanili melirik beberapa orang dan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Akademi Guanxuan bisa berkembang sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Karena ada sekelompok orang super jenius. Di antara orang-orang di aula, tidak ada satu orang pun yang sederhana. Dan orang-orang ini pada dasarnya tidak mau menunjukkan diri, sehingga jarang sekali orang luar mengetahui keadaan sebenarnya dari orang-orang ini. Termasuk dirinya. Dia sebelumnya hanya tahu Akademi Guanxuan memiliki ketua lembaga seni bela diri dan Quincy. Adapun kekuatan dan IQ kedua orang ini, dia sama sekali tidak tahu. Sedangkan Nona Vero, dia belum pernah mendengarnya. Setelah memasuki akademi dan berhubungan dengan manajemen Akademi Guanxuan, barulah dia menemukan bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang sederhana. Mampu dalam bidang sastra dan seni bela diri. Saat ini, Kuila di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, metode ini oke. Nanti Nona Vero akan merumuskan rencana lengkapnya, kemudian serahkan kepada orang-orang di bawah untuk mengimplementasikannya. Tentu saja, Nona Vero harus mengawasinya secara pribadi, aku tidak yakin jika orang lain yang melakukannya. Vero Ding tersenyum dan berkata, aku sudah menulis rencananya. Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di depan semua orang. Vero Ding berkata, semuanya boleh lihat apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Setelah beberapa wanita membukanya dan melihat sejenak, mereka semua mengangguk setuju. Kuila mengangguk sedikit, ikuti saja rencana Nona Vero. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan gulungan itu dan berkata sambil tersenyum, ada satu hal lagi yang harus aku diskusikan dengan kalian. Beberapa wanita melihat ke arah Kuila. Kuila berpikir sejenak, kemudian berkata, ada banyak master di akademi sekarang, tapi kita kekurangan kekuatan senjata inti, jadi aku ingin membangun kekuatan angkatan bersenjata yang independen dari akademi. Quincy memandang Kuila, tidak di bawah kendali akademi. Kuila mengangguk, di bawah kendali akademi, tetapi di bawah kendali dekan. Quincy segera menggelengkan kepalanya, aku tidak setuju. Jika sekarang, metode ini boleh, tetapi jika Mile bukan lagi dekan di masa depan,
begitu dekan berikutnya mengendalikan kekuatan tentara yang begitu kuat, maka ketua lembaga tidak dapat lagi mengendalikan dekan. Pada saat itu, pemberian hak yang berlebihan akan sangat merugikan akademi. Oleh karena itu, saran aku adalah membangun pasukan tentara yang kuat. Tapi pasukan ini harus dikelola oleh ketua lembaga dan dekan, sehingga ketua lembaga dan dekan dapat saling mengawasi dan mengendalikan. Vero Ding juga mengangguk sedikit. Saran Nona Kinsey bisa diterima. Jika sekarang, Mile sama sekali tidak membutuhkan pasukan ini, tapi dekan berikutnya, kita tidak boleh memberinya kekuatan besar seperti itu. Kuila tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu biarkan ketua lembaga dan dekan yang mengelolanya. Dan pasukan ini, aku akan latih secara pribadi. Beri nama pengawal Guanxuan. Bagaimana?" Mendengar ini, Quincy yang pertama mengangkat tangannya. "Setuju. Sangat setuju." Vero Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kuila memandang Hanili. Hanili ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Setuju." Harus dikatakan bahwa dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Kuila akan begitu menghormatinya. Dan begitulah, pengawal Guanxuan didirikan. Namun beberapa orang ini tidak akan menyangka betapa menakutkannya pengawal misterius ini di masa depan. Saat ini, Kuila memandang Quincy dan tersenyum. "Sejauh yang aku tahu, kamu memiliki kekuatan khusus sendiri, bukan?" Quincy tersenyum dan berkata, "Ya, punyaku adalah pasukan sains dan teknologi." Kuila tersenyum, kemudian berkata, "Queen, Pavilion Xianbao dan Akademi Guanxuan tidak lagi membedakan satu sama lain sekarang, tetapi di masa depan jika kakakku bukan lagi dekan Akademi Guanxuan, apakah Pavilion Xianbao dan Akademi Guanxuan akan menjadi musuh?" Quincy berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Ini kita bicarakan lagi di masa depan." Kuila mengangguk, "Benar, jika kakakku bukan lagi dekan, takutnya kita tidak akan berkumpul lagi di sini." Mendengar ini, beberapa wanita menggelengkan kepala dan tersenyum. Vero Ding tersenyum dan berkata, "Kalian ngobrol dulu, aku pergi sibuk." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Quincy melihat punggung Vero Ding yang pergi menjauh, lalu berkata, "Paman yang minta bantuan Nona Ding, kan?" Kuila mengangguk. Quincy menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Paman yang ini." Kuila tersenyum, lalu menatap Hanili. "Nona Hani, meskipun klan Li sudah menyerah kepada akademi, tapi klan Li kalian masih memiliki hak sendiri. Kami tidak akan mencampuri urusan internal klan Li kalian. Tapi, klan Li harus mematuhi ketertiban dan hukum akademi. Poin ini, kamu harus mengendalikannya dengan baik dan jangan sampai terjadi kekacauan." Hanili mengangguk, "Jangan khawatir, ketua lembaga, aku akan mengawasinya." Kuila mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, lalu tersenyum lagi. "Hal terakhir, Queen, aku serahkan penjelajahan alam semesta padamu." Quincy mengangguk, mereka sudah menjelajahi alam semesta yang jauh sekali. Kuila mengangguk sedikit, "Kalau begitu aku nyatakan rapat selesai." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Quincy tersenyum, lalu bangkit dan pergi juga. Di dalam aula, setelah terdiam beberapa saat, Hanili menghela nafas dengan suara rendah. Awalnya dia masih memiliki pemikiran lain, tapi sekarang semuanya hilang. Dia menemukan bahwa beberapa wanita ini menargetkan seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Benar-benar menumbangkan ritme sekte Taoisme sepenuhnya. Target diri sendiri terlalu kecil. Hanili menghela nafas dengan suara rendah. Pikiran kecilnya di depan orang lain benar-benar sangat konyol. Beberapa saat kemudian, Hanili berbalik dan pergi. Di dalam akademi, dari sudut yang tidak diketahui,
seorang wanita sedang memandang jauh ke langit berbintang. Orang tersebut tidak lain adalah wanita dari masa depan, Sonia. Demi alasan keamanan, dia tinggal di Akademi Guanxuan selama periode waktu ini. Pada saat ini, seorang tetua menghampirinya dan berkata dengan suara dalam, "Ada apa?" Setelah Sonia terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kita datang dari masa depan. Jika aku sekarang membunuh leluhurku, menurutmu apakah aku masih ada?" Tetua bersambung. Bab 3108. Menengahi. Mendengar apa yang dikatakan Sonia, tetua itu tercengang. Sonia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia datang ke tempat ini sudah ada beberapa waktu. Selama kurun waktu ini, dia berada di Akademi Guanxuan dan sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa Akademi Guanxuan begitu besar. Namun di masa depan, Akademi Guanxuan mengalami perubahan. Master Pedang Dunia, jiwa raga musnah. Alam semesta dalam kekacauan. Sekte masa lalu. Sonia menghela nafas pelan. Tetua berkata dengan sungguh-sungguh, "Akhir-akhir ini aku sudah mencobanya, tetapi aku masih belum bisa menghubungi masa depan." Sonia menggeleng, "Ini tidak penting. Yang penting adalah apakah ada hubungan sebab akibat yang tidak bisa dihindari antara ruang waktu masa depan dengan ruang waktu yang kita tempati sekarang. Jika iya, maka Akademi Guanxuan pasti akan mengalami perubahan besar di masa depan. Jika tidak, lalu masa depan itu termasuk apa?" Tetua itu berkata dengan suara dalam, "Apa yang ingin kamu katakan?" Sonia melihat sekeliling dan berkata dengan pelan, "Aku merasa semuanya sangat ilusi dan semuanya sangat tidak nyata. Masa lalu, sekarang, masa depan." Saat ini, seorang wanita berjalan perlahan. Orang yang datang tak lain adalah Quincy. Melihat Quincy, Sonia sedikit terkejut. Quincy tersenyum dan berkata, "Ngobrol." Sonia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua Pavilion Qin." Quincy mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, lalu berkata sambil tersenyum, "Apa kamu sedang bingung?" Sonia mengangguk, "Ya." Quincy tiba-tiba berkata, "Apakah ada kemungkinan kalau kalian sama sekali bukan di masa depan?" Sonia tertegun, "Tidak berada di masa depan." Quincy tersenyum dan menunjuk langit berbintang. "Lihat pancaran cahaya bintang itu. Kamu datang dari Bima Sakti, pasti paham bahwa cahaya bintang yang kita lihat dengan mata telanjang sekarang bukan dipancarkan sekarang, tapi bisa saja datangnya dari jarak ratusan juta tahun cahaya. Misalnya, jika sebuah planet meledak ratusan juta tahun cahaya jauhnya dan mengeluarkan cahaya bintang yang terang, mungkin diperlukan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk bisa dilihat oleh kita." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Sonia dan berkata, "Kalian melakukan perjalanan melalui ruang waktu dengan metode khusus dan sampai ke alam semesta yang jauh dari Bima Sakti. Sampai batas tertentu, kita semuanya berada di ruang waktu yang sama, yaitu ruang waktu sekarang. Sedangkan untuk masa depan, hanya master tertinggi yang dapat melihat masa depan, misalnya seperti adik Mile. Karena kecepatannya, dia dapat sepenuhnya melampaui batasan ruang waktu dan ruang hampa." Sonia berkata dengan suara dalam, "Dengan kata lain, kami sama sekali bukan dari masa depan." Quincy tersenyum dan berkata, "Kalian sama dengan ayahku, merasa diri sendiri berasal dari masa depan, sebenarnya bukan. Hanya saja Bima Sakti terlalu jauh dari sini, dan mereka dikirim dengan paksa ke dunia lain oleh Tuan Pena Kebenaran Agung." Sonia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saat kami datang, kabar yang kami terima adalah Akademi Guanxuan mengalami perubahan besar." Quincy berkata lembut, "Itu pasti akan terjadi." Sonia terdiam.
Quincy memandang Sonia. Aku sekarang sedang membangun formasi teleportasi, ingin mencoba memperkecil jarak antara Bima Sakti dan alam semesta ini. Bicara sampai di sini, dia melihat ke arah Sonia dan berkata, jika tebakanku benar, alasan kenapa kalian bisa melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan datang ke sini pasti karena sudah menggunakan beberapa benda khusus, seperti teknik formasi. Sonia berkata dengan suara serius, kami mempelajari teknik formasi kuno dan mengeksplorasi banyak teknologi dari teknik formasi. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, itu pasti punyaku. Sonia terdiam. Quincy tersenyum dan berkata, bukan hanya kalian, sekte masa lalu mengaku milik masa lalu, tapi nyatanya bukan. Prinsipnya sama seperti saat kalian datang ke sini, mengambil keuntungan perbedaan waktu. Tapi mereka juga sangat hebat, melakukan perjalanan ke masa depan dengan melawan perbedaan waktu. Ini sangat tidak sederhana. Setidaknya, teknologi yang aku miliki saat ini sulit untuk melakukannya. Sepertinya jika punya waktu luang, aku harus pergi cari Mile dan adiknya untuk ambil beberapa kitab. Sonia berkata dengan suara serius, apakah Master Pedang Dunia benar-benar akan mati? Quincy memandang Sonia, selama kamu tidak melihatnya mati dengan mata kepalamu sendiri, maka seharusnya tidak ada. Jika dia benar-benar mati, yang bisa aku pastikan adalah tidak ada yang namanya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Adiknya Mile pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Jika itu master lain, paling hanya bisa menghancurkan alam semesta yang diketahui, tapi adik Mile pasti bisa menghancurkan segalanya. Quincy menarik kembali pikirannya, lalu berkata, yang mengambil keputusan di Bima Sakti sekarang adalah Sekte Galaksi, kan? Sonia mengangguk. Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, aku sudah lama tidak kembali. Jika punya waktu, aku harus meminta Mile untuk membawaku kembali. Dia sekarang ingin kembali ke Bima Sakti, harus melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Meskipun melakukan perjalanan melalui ruang waktu, itu mungkin memerlukan waktu ratusan tahun. Hanya pedang biru gaib milik Mile yang dapat memperpendek jarak ini. Memikirkan hal ini, Quincy mendongak dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Tanpa sadar, dia menemukan bahwa dia sudah begitu jauh dari Bima Sakti. Setelah beberapa saat, Quincy berbalik dan pergi. Dia sudah membuat keputusan, harus mengembangkan formasi teleportasi super untuk memperpendek jarak antara Bima Sakti dan alam semesta. Harus membiarkan Bima Sakti memasuki era kultivator peri. Berikan manfaat kepada orang-orang di seluruh dunia. Di suatu tempat di langit berbintang, Mile berdiri dengan tenang dan di sekelilingnya adalah domain pedang dunia. Dalam domain pedang, terdapat jiwa pedang dunia yang tak ada habisnya dan momentum langit berbintang alam semesta. Setelah sekian lama, wajah Mile berangsur-angsur menjadi pucat. Agak menguras tenaga. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mile tiba-tiba membuka matanya. Pedang biru gaib di tangannya bergetar hebat dan hendak menghunus, namun berhasil ditahan oleh Mile. Mile tersenyum ringan, lalu melambaikan lengan bajunya. Seluruh momentum dan jiwa pedang dunia masuk ke dalam pedang biru gaib, dan akhirnya ditekan di dalam pedang biru gaib. Momentum dan jiwa. Sebenarnya dia lebih suka menyebutnya, pedang tersembunyi. Sembunyi pedang dulu, pedang yang menakutkan. Untungnya itu adalah pedang biru gaib, jika tidak, pedang lain mungkin tidak akan bisa menyembunyikan pedang sama sekali. Karena momentum dan jiwanya begitu kuat sehingga pedang lain tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini. Dan pedang ini, dia sudah menyembunyikan hampir 3 juta momentum langit berbintang alam semesta serta jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya. 3 juta momentum langit berbintang alam semesta.
Hanya Master Alam Suci mengetahui surga yang mampu mengumpulkan begitu banyak momentum. Sedangkan untuk tingkatan alam baru, dia masih belum menciptakannya. Tapi kali ini dia telah memperoleh banyak hal dari latihan, baik teknik pedang maupun domain pedang sudah meningkat pesat. Saat ini dia sangat yakin bisa membunuh Master Alam Suci mengetahui surga. Dan pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari belakang Mile. Mile berbalik, Tiara Taichu lah yang datang ke arahnya. Melihat Tiara Taichu, Mile tertegun, lalu berkata, "Sudah terobos." Tiara Taichu sedikit mengangguk, alam mengetahui surga. Saat berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan dalam sekejap, aura di sekelilingnya melonjak dengan liar. Merasakan aura menakutkan di tubuh Tiara Taichu, ekspresi Mile sangat serius. Aura ini sangat kuat hingga terasa agak tidak normal. Fisik istimewa. Tiara Taichu memandang Mile, "Aku ingin kembali." Mile berkata dengan suara serius, "Klan Taichu." Tiara Taichu mengangguk, "Sudah waktunya untuk mengakhiri beberapa hal." Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mau tunggu sampai mencapai alam suci mengetahui surga baru pergi?" Tiara Taichu menggeleng, "Tidak perlu." Mile tersenyum dan berkata, "Begitu percaya diri." Tiara Taichu mengangguk. Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Tiara Taichu melirik Mile dan berkata, "Oke." Mile tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat bersama Tiara Taichu. Klan Taichu. Sejak pertempuran di dunia langit agung, klan Taichu menjadi sangat rendah hati. Setelah Sora Taichu kembali ke klan, dia membaca di halaman setiap hari dan tidak pernah meninggalkan halaman. Hari ini, Sora Taichu yang sedang membaca buku di halaman, tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Sudah datang." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan buku kuno di tangannya dan berjalan menuju langit. Pada saat ini, master dari seluruh klan Taichu juga muncul di langit satu demi satu. Di seberang langit, berdiri seorang wanita dan seorang pria. Kedua orang ini adalah Mile dan Tiara Taichu. Melihat Tiara Taichu, wajah para master klan Taichu di arena tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tiara Taichu. Tentu saja mereka tidak akan melupakan super jenius klan Taichu ini. Saat Tiara Taichu muncul, seluruh klan Taichu sedang bergembira. Melihat tubuh Dewa Taichu lagi. Semua orang tergila-gila padanya. Dan saat semua orang mengira klan Taichu akan mendapatkan kembali kejayaannya, Sora Taichu keluar dan langsung membunuh Tiara Taichu. Dan selama bertahun-tahun, Tiara Taichu juga sudah melakukannya dengan sangat baik, membawa klan Taichu ke tingkat yang baru. Dan kini, Tiara Taichu kembali. Di arena, ekspresi sekelompok master klan Taichu terlihat sangat rumit. Sora Taichu tersenyum, lalu menatap Mile, "Tuan Muda Ye, jika kamu ingin ikut campur, maka aku tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Lagi pula, klan Taichu aku tidak berani bertarung denganmu." Tiara Taichu tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan ikut campur." Sora Taichu berkedip, "Benarkah?" Tiara Taichu memandang Sora Taichu, "Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan meminta dia bantu." "Apa kamu marah?" Semua orang. Sora Taichu tersenyum, "Kakakku yang baik, ini bukan gayamu." Tiara Taichu menatap dingin ke arah Sora Taichu, lalu menatap tetua berbaju hitam di belakang Sora Taichu, kemudian berkata, "Lino Taichu, aku akan mengalahkanmu dulu." Mile memandang tetua berbaju hitam dan saat dia melihat tetua berbaju hitam, alisnya tiba-tiba berkerut. Karena tetua berbaju hitam ini ternyata adalah alam suci mengetahui surga. Di arena,
wajah para master klan Taichu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Menantang alam suci mengetahui surga klan Taichu. Tetua berbaju hitam memandang Tiara Taichu, apakah masalah ini tidak bisa diselesaikan? Tiara Taichu tersenyum dan berkata, kamu merasa bisa damai? Tetua berbaju hitam menghela nafas pelan. Tiara Taichu terkekeh, di sini ada kuburan orang tuaku. Aku tidak ingin membunuh orang di sini. Bagaimana kalau ganti tempat lain? Tetua berbaju hitam memandang Tiara Taichu, kamu begitu percaya diri. Tiara Taichu tidak berkata apa-apa, langsung melayang ke langit dan memasuki kehampaan. Setelah tetua berbaju hitam terdiam beberapa saat, dia pun naik ke langit dan memasuki kehampaan. Segera, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema di langit. Di bawah, Sora Taichu memandang Mile, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu ingin mengendalikan klan Taichu melalui kakakku. Mendengar hal ini, Mile mengalihkan pandangannya dan menatap Sora Taichu, sikapku terhadap klan Taichu tergantung siapa ketua klannya. Kalau itu kamu, maaf, aku tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Taichu. Tetapi jika itu kakakmu, aku masih memiliki kesan yang baik. Sora Taichu terdiam beberapa saat lalu berkata, kamu sedikit menindas orang lain, ini ilegal. Saat Mile hendak berbicara, Sora Taichu tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal, lalu berkata, Teknik Guanxuan Akademi Guanxuan Pasal 2600, Akademi Guanxuan tidak boleh ikut campur dalam urusan internal berbagai kelompok klan. Sebagai akademi, hanya bisa menengahi, tidak boleh mencampuri. Tuan Muda Ye, aku minta kamu menengahi konflik antara kami dua bersaudara. Mile terdiam. Dasar, brengsek. Bersambung.